You're listening Creative Marketeer. Kita semua udah gak asing dengan namanya startup, dan bukan suatu hal yang baru lagi dengan istilah ini. Karena di Indonesia sendiri sudah ada startup karya anak bangsa yang lahir, bahkan berhasil scale up. Jadi, apa itu startup? Hai, aku Dina dari Creative Marketeer, and welcome to the new insight of business and marketing. Istilah startup sering digunakan untuk perusahaan yang identik dengan teknologi, internet, aplikasi, dan website. Karena memang pada kenyataannya banyak perusahaan startup yang lahir dan tumbuh dalam bidang ini. Diambil dari Wikipedia, startup adalah istilah yang merujuk pada semua perusahaan yang belum lama beroperasi. Perusahaan-perusahaan ini sebagian besar merupakan perusahaan yang baru didirikan dan berada dalam fase pengembangan dan penelitian untuk menemukan pasar yang tepat. Jadi pada fase ini model bisnisnya belum tervalidasi oleh pasar, tetapi memiliki peluang untuk tumbuh dan scale up yang lebih besar untuk dikembangkan di pasar yang lebih luas. Jadi perusahaan ini berasal dari ide dan konsep yang diyakini memiliki potensi peluang dan dampak yang signifikan. Dari sini kita udah paham sedikit kan bahwa startup ini dimulai hanya dari ide, konsep, dan visi yang kuat dari para founder mereka. Untuk mencapai ke titik scale up, mereka harus membangun tim yang solid dan selaras nih buat ngewujudin ide tersebut dalam bentuk realita. Karena perusahaan startup itu masih berada di tahap awal, banyak sekali keterbatasan dan hambatan yang dihadapi, mulai dari permodalan, riset produk, pendapatan yang terbatas, atau bisa disebut juga gak ada pendapatan sama sekali, bahkan belum punya target market. Model bisnisnya pun belum berkembang sepenuhnya, dan untuk membawa bisnis ini ke pasar, mereka membutuhkan modal yang gak sedikit. Itu makanya mereka harus mencari sumber pendanaan. Pendanaan bisa dilakukan dari founder masing-masing atau mencari sumber pendanaan dari luar, entah dari teman, keluarga, investor, dan modal ventura. Nah, di bagian ini aku akan jelasin startup dengan gambar dan apa perbedaan antara startup, scale up, dan small business. Jadi buat teman-teman yang dengerin lewat podcast saja, sebaiknya juga lihat video penjelasan ini di YouTube Creative Marketeer biar paham apa yang aku omongin ini gimana alurnya. Di gambar ini terdapat 4 bagian segmen ya, ada titik A, titik B, dan titik C, di mana dibagi 2, yaitu garis vertikal dan garis horizontal. Garis vertikal ke atas itu merupakan high growth ambition and very scalable business model. Yang vertikal ke bawah, low growth ambition and or non-scalable business. Kemudian horizontal ke kiri, unvalidated business model, dan horizontal ke kanan, market validated business model. Dan startup berada di titik A, di mana dia mempunyai 2 sifat, yaitu bisnis yang belum tervalidasi, tetapi dia mempunyai peluang untuk tumbuh itu tinggi dan sangat-sangat scalable, yaitu sangat-sangat bisa diperluas. Kemudian di bisnis yang scale up, dia juga mempunyai 2 sifat. Yang pertama untuk tumbuh tinggi, peluangnya tinggi, kemudian merupakan bisnis model yang sangat bisa di-scalable. Dan bisnis modelnya sudah tervalidasi oleh pasar. Kemudian untuk bisnis kecil, itu bisnisnya sudah tervalidasi oleh pasar, tetapi untuk tumbuh dan berkembang itu sangat rendah. Dan bisa aja merupakan bisnis yang sama sekali bukan atau sama sekali tidak bisa di scalable gitu. Nah, untuk potensi evaluasi sebuah startup ini ada 6 ya. Yang pertama market opportunity, yang kedua growth ambition, yang ketiga scalability, yang keempat team structure, dan yang kelima team commitment, yang keenam market timing. Nah, market opportunity ini dibagi 2, yaitu small dan big. Growth ambition dibagi 2 juga, high dan low. Scalability juga low, high dan low. Kemudian team structure juga balance skill dan ownership
dan solo, tim komitmen juga high and low, market timing, too early or late, dan good. Dan startup menempati posisi di titik merah, di mana dia untuk market opportunity mempunyai market opportunity yang besar. Untuk growth ambition, dia mempunyai growth ambition yang tinggi. Untuk scalability, dia mempunyai scalability yang tinggi. Untuk team structure, dia mempunyai balance skill and ownership. Untuk team commitment, dia mempunyai team commitment yang tinggi. Untuk market timing, dia mempunyai market timing yang bagus, ya kan? Saya ulangi ya. Jadi startup itu yang pertama peluang pasar yang besar, yang kedua ambisi untuk tumbuh yang tinggi, yang ketiga scalability atau perluasan yang tinggi, yang keempat struktur tim yang seimbang dengan skill yang mumpuni, yang kelima komitmen tim yang tinggi, dan yang keenam timing market yang tepat. Nggak terlalu awal juga nggak terlalu terlambat gitu. Terus untuk pendanaan gimana nih startup bisa dapat pendanaan? Nah, ini adalah kendala utama ya untuk perusahaan startup, di mana mereka memang harus mencari sumber dana supaya startupnya nggak mati gitu. Sumber dana yang pertama bisa dari kantong pribadi para founder. Mau nggak mau nih mereka harus mendanai secara mandiri. Ya paling nggak di awal-awal mulailah sebelum mendapatkan funding dari berbagai pihak luar. Lalu yang kedua, dengan mencari investor atau modal ventura. Untuk melakukan ini, founder tuh harus melakukan presentasi serta menunjukkan visi dan misi yang kuat dari perusahaan mereka. Dan bagaimana hal itu bisa diwujudkan dengan langkah-langkah apa aja yang bakal dilakuin ke depannya. Tunjukkan potensi yang bisa didapat ke depannya dari startup kalian dan bagaimana impact-nya nanti kepada calon investor. Bagi orang yang biasa yang nggak tahu dengan pasar, bahkan nggak tahu tentang peluang pasar ke depan bagaimana, mereka pasti nggak mau sama sekali menaruh modal di perusahaan yang nggak punya track record bisnis atau yang nggak jelas sama sekali. Or maybe kalian bakal dianggap gila. And prepare yourself for that. Tapi bagi investor yang benar-benar tahu pasar kedepannya bagaimana dan punya pendekatan-pendekatan yang bisa menguntungkan bagi mereka dan melihat potensi dari startup kalian, wow, mereka nggak bakal nanggung-nanggung nih buat naruh modal di perusahaan kalian. Tapi kalau emang startupnya punya masa depan yang bisa diandalkan gitu ya, atau mungkin punya peluang yang tinggi, pasti ya nggak tanggung-tanggung kan. Jadi apa itu startup? Setelah kita bahas tadi, bisa kita simpulkan arti dari startup itu bagaimana. Startup merupakan bisnis yang nggak dimulai dari titik nol, melainkan dimulai dari titik negatif, di mana model bisnisnya itu masih belum sempurna, tetapi punya peluang pasar yang besar. Dan pendapatannya masih kecil, atau juga belum ada pendapatan sama sekali. Selain itu, nggak bisa dibangun hanya dengan 1 atau 2 orang aja. Dibutuhkan banyak sumber daya dan sumber dana, baik itu internal maupun eksternal. Internal bisa didapatkan dari kekuatan tim inti dan pendanaan dari founder. Sedangkan eksternal bisa didapatkan dari investor, mentor, dan bantuan profesional dalam bidang lain yang dibutuhkan. Aku harap penjelasan ini bisa bantu Creative Folk buat paham sedikit bagaimana sih perusahaan itu bisa disebut perusahaan startup. Nah, di episode selanjutnya aku akan coba bahas tentang 3 sebutan perusahaan startup, yaitu unicorn, decacorn, dan hectacorn. Dan kalau kalian suka dengan video atau podcast ini, bisa like dan share, dukung terus Creative Marketer dengan subscribe dan follow. Until next content, see you and stay creative. Bye!